Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, gimana kabarnya semua? Sekarang kita akan belajar tentang share preference atau disebut dengan season. Kalau biasa di web itu season. Jadi di sini itu share preference itu apa sih? Jadi intinya dia menyimpan data nilai kunci. Nah, ini penggunaannya atau bisa sama lah seperti season. Jadi misalnya kita sudah login ke aplikasi kita, kemudian kita akan ketika kita close aplikasi kita masuk lagi, tidak perlu memasukkan username dan password kita. Baiklah, sekarang kita langsung saja buka Android Studio-nya. Di sini saya akan menggunakan bahasa Kotlin. Buat new project. Kemudian kita kasih aja di sini tentang thread preferences. Oke. Nah, sekarang kita akan buat class share preference. Jadi kita bikin kelasnya dulu, kelas Kotlin, kemudian kita pilih di sininya kelas, kita kasih file name-nya thread preference. Nah, di sini kita akan membutuhkan satu parameter atau konstruktor ini, file, kemudian konteks. Oke. Kemudian kita kasih nama di sini private file share name. Ini coba namanya aja, kita isi dengan share name. Kemudian di sini juga private file nama share pref-nya ref. Nah, di sini kita kasih konteks. Jadi konteks di sini ngambil dari parameter yang di atas. Kemudian kita get preference. Di sini kita beri name. Nah, itu name-nya sudah di atas, kita beri nama. Kemudian mode integer, jadi kita kasih context dot mode private. Oke. Kemudian satu lagi private file editor atau biasa dia buat share preference editor. Jadi di sini biar rapi teman-teman. Di sini tuh servref.edit ini aja isinya. Nah, kemudian di sini kita akan bikin fungsi fun set session string atau terserah namanya. Nah, jadi session string itu nanti fungsi ini dipanggil untuk mengeset yang nilainya string. Jadi di sini ada key yang isinya string, kemudian ada value yang isinya juga string, teman-teman. Nah, baru di sini kita akan mengesetnya. Set dot
dot put, bukan juga teman-teman, edit dot put string. Nah, karena kita akan mengset nilai string, maka di sini juga put string teman-teman. Yang pertama itu key-nya dulu teman-teman. Nah, key-nya kita akan buat di sini atau di bawahnya. Namanya apa? Companion object. Nah, companion object ini kenapa di dalam companion object? Nanti yang lain atau kelas misalnya main activity akan memanggil key yang sama dengan ini, karena key untuk mendapatkan value yang sudah kita set, otomatis kuncinya pun harus sama. Jadi kita taruh di objek sini, misal kita kasih file key level, kita akan membuat constval konstanta, bisa ini constval itu konstanta teman-teman. Kasih key file key level, sorry, udah, mungkin kita akan pakai cuman satu ini aja untuk mengecek levelnya. Di sini kita kasih key level, kemudian value nya kita dari value, di sini key, sorry, key bukan key yang di bawah. Kemudian untuk mengset nilai nilai integer, kita perlu juga memberi nama set session int. Ini untuk nama function, terserah teman-teman. Kemudian kita key-nya itu mungkin key-nya sama dengan bisa string, bisa integer. Saya di sini akan menggunakan string. Kemudian value-nya menggunakan int. Sorry. Di sini editor dot put int. Jadi nah di sini juga key, kemudian value. Nah, mungkin teman-teman sudah mengerti. Jadi kalau mau memberikan nilai boolean, di sini juga teman-teman kasih put boolean. Nah, jadi ada yang kurang juga di sini teman-teman. Edit dot commit. Jadi untuk mengcomitnya gitu. Jadi ketika udah diisi maka di commit. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Nah, setelah kita mengsetnya, kita untuk mengambil nilainya kita perlu function yang get session. Ganti dengan get, kemudian di sini kita hanya memberinya kuncinya saja. Oke, value nya kita hapus karena di sini akan diganti get, sorry, get di sini nggak bisa. Jadi set prep dot get string kita key-nya dari key, kemudian defaultnya kita kasih 0, nilai 0. Jadi ketika emang tidak ada datanya maka dia akan bernilai 0. Kemudian di sini juga diganti menjadi set prep get int, kemudian value nya 0. Ini akan dihapus, commitnya juga akan dihapus. Kita akan mengembalikan nilainya return. Kemudian tinggal enter, kemudian muncul ini. Oke. Kemudian di sini juga kita akan return sorry. Oke. Nah, terus bagaimana untuk menghapus? Misalnya kita log out dari aplikasi kita
kita akan membreak seasonnya itu. Jadi kita akan membuat di sini fun break atau clear season. Nah, di sini saya menggunakan clear season, teman-teman. Editor dot clear dan editor dot commit. Oke. Sampai sini kita mungkin akan mengeceknya dengan file. Sekarang kita akan membuat data class di sini untuk digunakan untuk loginnya, data login. Kita akan hapus, kemudian diganti dengan data class, kemudian di dalamnya ada file misalnya nip, dia bernilai string, kemudian file username kita isi dengan string, kemudian file password isi dengan string, file level string. Kemudian apa lagi, kita kasih status. Ya, status ini fungsinya misalnya aktif atau tidak. Status string. Di sini semuanya string, teman-teman. Untuk level kita akan memberi defaultnya, misalnya kita punya dua aktor, admin dengan pegawai atau user lah, pegawai, admin dengan pegawai. Statusnya defaultnya itu nilainya 0, atau bisa kita kasih dia integer int, nilai integer. Untuk di main activity, udah beres, ini udah selesai. Kita akan mendesainnya. Ini kan ganti dengan linear layout, teman-teman. Kita kasih orientationnya vertikal, kemudian grafit center biar dia posisinya di tengah seperti ini, teman-teman. Kita hapus ini karena tidak butuh, kemudian ke desain lagi, balik kita ke teks. Kita butuh yang nip. Yang pertama kita akan masukkan nip itu menggunakan number, kemudian plain text untuk username-nya, kemudian password, gimana nih, mungkin ini untuk login aja, teman-teman. Jadi kita menggunakan nip dan password saja. Kemudian kita kasih button, ini button buat login, kemudian ada button untuk membuat daftar, teman-teman. Kita balik ke sini, kita kasih nip, kemudian sini password, pass, di sini btn masuk, di sini btn daftar.
Oke. Kemudian teksnya kita akan kasih sini daftar, di sini masuk, ini kita akan kasih hint, jadi nama teks yang transparan, pas atau kata sandi ini. Kemudian di sini kita kasih nip, hint, nip, besar semua biasanya teman-teman. Oke. Seperti ini. Mungkin lebih enaknya kita kasih padding sekitar 10. Kemudian margin left itu 20, margin right juga 20. Kemudian margin bottom kita kasih 5 dp. Oke, kita akan ambil ini dan kasih di sini di button. Oke, sudah. Ketika diklik BTN daftar, kita akan masuk ke login. Jadi kita akan ambil ini dulu. Sini BTN daftar. Set on click listener. Kita akan buat activity baru. Kita kasih di sini daftar. Wis, daftar. Kita akan start activity. Start activity di sini dari sini this, jadi di situ kembali ke main activity ini. Kita akan ke tujuan, activity tujuan, daftar activity. Oh iya, kita lupa masukkan satu intent. Kita intent dulu. Sip. Baru this. Di sini intentnya daftar activity class.java. Nah, jadi ketika diklik BTN daftar ini, kita akan masuk ke sini. Sini kita belum buat layoutnya, kita desain dulu. Sini linear layout lagi teman-teman. Orientation vertical, graphic center. Oke, kembali ke desain. Kita butuh yang pertama nip. Kita menggunakan number nip, kemudian username, kemudian password. Kita konfigurasi passwordnya, mungkin sudah ya, username, password. Nah, level udah otomatis ada nilai defaultnya. Kemudian kita button, di sini button daftar. Sini button sudah mempunyai akun, misal di sini pertama nip nip. Kita kasih hint nip. Kita kasih max length teman-teman, max lengthnya 10, jadi 10 karakter saja, atau 5 aja deh, kita nggak usah banyak-banyak, cukup 5. Kemudian di sini kita ganti dengan hint, ganti dengan user name.
Kemudian di sini passwordnya, pass in pas kata sandi. Ini pas 2, kita kasihin konfirmasi kata sandi. Sini buttonnya, teksnya itu sudah punya akun, sudah punya akun. Di sini btn daftar kemudian di sini sudah punya akun, btn masuk. Oke, sudah semua. Perhatikan kaimun di sini teman-teman, biar lebih enak. Kita klik 2 kali. Username kita belum edit teman-teman, kita copy aja dulu. Di sini kita ganti username. Kita ulangi teman-teman. Sip. Oke, kita copy, kemudian balik ke sini. Kita masukkan bagian sini teman-teman, alt enter. Nah, jadi awas error teman-teman, nanti di sini Kotlin sintetiknya ini mengacu ke main activity kalau kita langsung dari NIF, karena main activity juga ada ID NIF. Oke, kita akan copy aja ini paddingnya, kita masuk ke sini, kemudian kita pilih edit text. Oke, stylenya sudah. Kemudian di button juga belum. Oke, sip. Sudah ke. Oke. Di NIF kita belum kasih max length teman-teman. Max lengthnya tadi 5. Ya, cukup 5 sajalah. Oke, sudah beres. Untuk tampilan seperti ini teman-teman, kita bisa lihat. Kita klik masuk, kita akan pindah daftar, kita akan pindah ke activity yang sini. Oke, untuk tampilannya untuk login seperti ini teman-teman. Next kita akan lanjut ke konfigurasi koneksi ke Firebase. Oke, thank you.